Seperti itulah alam semesta kita jika Anda melihatnya melalui perangkat yang mendeteksi radiasi latar gelombang mikro. Warna biru berarti daerah bersuhu rendah dan oranye daerah bersuhu tinggi. Tapi garis aneh apa ini di sini? Para ilmuwan menyebutnya poros setan. Itu terlihat dalam gambar satelit di 2005 dan sejak itu menjadi mimpi buruk bagi dunia ilmiah. Beberapa peneliti percaya bahwa poros setan tidak ada. Yang lain percaya ini akan mengubah semua yang kita ketahui tentang luar angkasa. Tetapi kebanyakan ilmuwan sudah keburu takut. Dalam video ini Anda akan mengetahui mengapa kemanusiaan merupakan statistik kebetulan. Di manakah pusat alam semesta? Dan mengapa para ilmuwan begitu khawatir akan poros setan? Bagaimana poros setan terkait dengan pusat alam semesta? Mari kita lihat gambar ini sekali lagi. Apa yang bisa kita lihat di sini? Bintang, galaksi? Bukan keduanya. Ini adalah latar belakang gelombang mikrokosmik atau lebih tepatnya gema Big Bang. Pada tahap kelahiran, semesta dipenuhi dengan plasma panas. Namun seiring waktu, dalam proses ekspansi, ia mendingin hingga 3000 Kelvin dan atom mulai terbentuk di dalamnya. Para ilmuwan menyebut periode ini sebagai zaman rekombinasi. Ketika alam semesta berusia 380.000 tahun, ada lebih banyak ruang di antara partikel dan foton dapat bergerak bebas. Foton atau radiasi peninggalan inilah yang kita lihat dalam gambar alam semesta di latar belakang gelombang mikro. Sebenarnya ini adalah gambaran alam semesta kita 13,7 miliar tahun yang lalu. Dan inilah bagian yang paling menarik. Para ilmuwan cukup mengatakan bahwa radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik seharusnya homogen. Dimanapun kita berada di luar angkasa, kita akan mengamati pola radiasi yang sama, yang berarti jumlah area biru dan jingga yang sama. Semesta tidak memiliki arah atau pusat, jadi itu harus sama dilihat dari manapun. Sebagian besar pengetahuan kita tentang ruang didasarkan pada ini. Dan teori inilah yang menyangkal keberadaan poros setan. Tapi bagaimana semesta bisa homogen jika mengandung bintang, planet, dan gugusan lainnya? Dan tidak hanya klaster dalam hal ini, tetapi juga void. Misalnya yang terbesar dari mereka, Eridanus supervoid, pada dasarnya menempati sekitar 11% dari alam semesta yang dapat diamati. Tahukah Anda bagaimana para ilmuwan menjelaskan keberadaan galaksi dan ruang hampa? Statistik kebetulan. Diyakini bahwa pada skala semesta, kelompok materi seperti ini terlihat seperti penyimpangan kecil dari homogenitas. Tapi apakah itu benar? Awalnya para ilmuwan menduga bahwa semesta tidak homogen pada akhir abad terakhir. Pada tahun 1989, NASA meluncurkan Cosmic Background Explorer, satelit yang ditujukan untuk mempelajari CMB, tetapi instrumen COBE tidak cukup kuat. Dan meskipun data yang dikumpulkan cukup untuk mencurigai sedikit ketidakhomogenan dalam radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, para ilmuwan membutuhkan lebih banyak bukti. Dan pada 2001, COBE akhirnya digantikan oleh probe lain yang lebih modern yang disebut WMAP. Instrumennya memungkinkannya menangkap gambar yang lebih jelas, sangat jelas. Analisis data yang dikumpulkan oleh probe menunjukkan bahwa semesta pada kenyataannya tidak homogen dan ada pola khusus untuk itu. Ternyata ada ketidakhomogenan dan penyimpangan dalam radiasi relik dan mereka berbaris di sepanjang garis yang tidak terlihat. Joa Maggio, profesor di Imperial College London, menyebut garis ini sebagai poros setan. Tetapi penyelidikan WMAP tidak menjawab semua pertanyaan para ilmuwan. Apalagi beberapa masih menganggap poros setan sebagai kesalahan belaka. Jadi mereka membutuhkan misi lain yang akhirnya akan mencapai I dan melintasi T. Pada 2009, Badan Antariksa Eropa meluncurkan pesawat luar angkasa lain untuk mempelajari radiasi latar gelombang mikro, teleskop Planck. Ini dilengkapi dengan dua penerima yang berfrekuensi rendah dengan jangkauan 30 hingga 70 GHz dan frekuensi tinggi dengan kisaran 100 hingga 857 GHz. Kedua instrumen didinginkan ke suhu yang hanya 1/10 derajat di atas nol mutlak. Ini memungkinkan teleskop menyediakan kepada para ilmuwan gambar CMB yang lebih jelas. Pada 2013, para ilmuwan menganalisis data pertama Planck dan ternyata
poros setan belum kemana-mana, tetapi para peneliti Badan Antariksa Eropa tidak puas dengan jawaban ini. Pada 2016, tim ilmuwan dari University College London dan Imperial College London sekali lagi menganalisis data yang dikumpulkan oleh teleskop Planck selama 4 tahun beroperasi. Kali ini superkomputer digunakan untuk analisis dan para ilmuwan akhirnya bisa bersantai. Menurut hasilnya, kemungkinan bahwa semesta tidak homogen dan poros setan benar-benar ada hanya 1 dalam 121.000. Tapi jangan gusar dulu, ini bukan akhir. Pada bulan Maret 2022, ruang Chandra X-ray Observatory membuat para ilmuwan ketakutan sekali lagi. Ia mempelajari 300 kelompok galaksi dan mendapati bahwa kecerahannya sangat berbeda meskipun mereka berada pada jarak yang sama dari bumi. Ini bisa berarti bahwa alam semesta tidak homogen dan mengembang secara tidak merata. Jadi para ilmuwan akan mengalami mimpi buruk lagi. Tapi kenapa mereka begitu takut dengan poros setan? Para ilmuwan membangun teori mereka tentang ruang berdasarkan fakta bahwa alam semesta adalah homogen. Tapi teori-teori apa ini? Dan apa yang akan berubah jika poros setan benar-benar ada? Kemungkinan besar kita harus benar-benar melupakan teori Big Bang. Poin utamanya adalah bahwa selama Big Bang, alam semesta kita tidak hancur berkeping-keping seperti setelah ledakan biasa. Setiap area semesta berkembang secara terpisah dan merata. Jadi, jika alam semesta tidak homogen, teori Big Bang tidak akan berhasil. Dan para ilmuwan harus mencari penjelasan baru tentang dari mana segala sesuatu berasal. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Kecepatan cahaya juga dapat berubah untuk kita. Bagaimanapun, radiasi peninggalan adalah foton, partikel yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Bagaimana jika kita melihat perbedaan bukan karena cacat di semesta, tetapi karena kecepatan cahaya tidak konstan seperti yang kita pikirkan? Tetapi yang paling penting, jika poros setan benar-benar ada, para ilmuwan harus memikirkan kembali 90% pengetahuan yang ada tentang luar angkasa. Bisa bayangkan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan kemudian. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda seorang ilmuwan? Maukah Anda bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu hanya karena teleskop menangkap sesuatu? Atau apakah Anda akan mengabaikan penemuan baru sehingga tidak perlu mengulang semuanya? Tulis di komentar dan tonton video ini untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam 100 triliun tahun dari sekarang. Apakah ada kemungkinan bahwa setidaknya dalam beberapa bentuk manusia akan tetap ada? Mari selami teori paling menonjol tentang masalah ini.